Membaca kisah Daniel 6 ayat 20 sampai dengan 29, saya menemukan satu kebenaran bahwa sesungguhnya di tangan Tuhan, ujian yang kita hadapi hari ini itu baik dan sangat bermanfaat. Ketaatan dan kesetiaan kita di dalam menjalani ujian dapat menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya yang tiada tara. Dan hal ini dapat kita saksikan di dalam kisah Daniel. Kepandaian dan ketaatan Daniel tidak serta-merta membuat hidupnya menjadi mudah. Malah ia harus dilemparkan ke dalam gua singa oleh karena adanya laporan dari orang-orang yang berusaha menjatuhkannya. Dan salah satu alasan yang dipakai untuk menjatuhkan Daniel adalah karena Daniel taat beribadah kepada Tuhan. Di ayat yang ke-6 sampai dengan 12. Ketaatan Daniel dalam beribadah kepada Tuhan membawanya kepada kesulitan besar dan dimasukkannya ke dalam gua singa. Raja Darius yang telah memilih Daniel sebagai satu dari 3 pejabat tingginya di ayat yang ketiga merasa sangat sedih dan berusaha mencari jalan untuk menyelamatkan Daniel. Namun semua jalan dan cara itu sudah tertutup. Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa. Akhirnya dengan perasaan sedih, Raja Darius keluar dan kembali ke istananya, tidak tidur semalam-malaman, dia berpuasa dan tidak membiarkan dirinya diberi penghiburan. Keesokan harinya, Raja Darius pergi ke dalam gua singa dan hatinya sangat sukacita oleh karena Daniel tetap hidup. Daniel lalu menceritakan apa yang membuatnya selamat, yaitu karena adanya intervensi dari Tuhan yang dia sembah siang dan malam, yang oleh karenanya dia dimasukkan ke dalam gua singa. Setelah Daniel menyaksikan apa yang membuat dia selamat, maka terjadilah peristiwa yang sangat luar biasa, di mana Tuhan menyatakan kuasa dan kedahsyatannya yang sangat luar biasa. Setelah Daniel diangkat dari gua singa, maka yang pertama terjadi pembalasan. Raja bertitah agar semua orang yang telah menuduh Daniel berikut seluruh keluarganya dimasukkan ke dalam gua singa. Lalu yang kedua, peristiwa besar lainnya adalah terjadi yang namanya pengakuan. Raja bertitah kepada rakyat di seluruh daerah kekuasaan Raja Darius harus takut kepada Allahnya Daniel. Bermula dari ketaatan dan kesetiaan Daniel menjalani ujian, maka ketaatan dan kesetiaannya itu dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya yang tiada tara. Tuhan menyatakan kuasanya yang dapat melindungi Daniel dari maut, sehingga Daniel selamat dari gua singa. Tuhan menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan atas alam semesta, sehingga Tuhan dimasyhurkan oleh Raja Darius, diperintahkan untuk menyembah Allahnya Daniel. Namun juga Tuhan menyatakan bahwa Tuhan yang disembah dan dilayani Daniel adalah Tuhan yang sanggup mempertahankan posisi Daniel untuk tetap berkedudukan tinggi, bahkan di kerajaan atau di kepemimpinan selanjutnya. Ketaatan dan kesetiaan kita dalam menjalani ujian dapat menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan yang tiada tara atas kehidupan kita. Mungkin hari ini kita merasa tidak sekuat Daniel. Mungkin kita merasa hidup kita penuh kelemahan, penuh kekurangan, penuh keterbatasan. Dan kita merasa tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Tidak ada lagi harapan yang bisa menjadi tempat kita bersandar. Kabar baiknya adalah firman Tuhan di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Di dalam kelemahan kita, di dalam ketidakberdayaan kita, di dalam ketidaksanggupan kita, mari kita terus taat dan setia menjalani proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan bekerja melalui Daniel. Saya sungguh yakin dan percaya
Tuhan pun akan bekerja dalam kehidupan kita melalui kesulitan, melalui ujian, melalui tantangan yang kita hadapi untuk menyatakan kuasa dan kedahsyatannya yang melampaui segala akal. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat.